Hai, perkenalkan nama saya Alvin. Kenalkan nama saya Ini Ciala Temilase. Pada saat ini, saya akan menjelaskan definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, daratan, dan lautan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Peningkatan suhu bukan sekedar cuaca panas, melainkan perubahan iklim dalam jangka waktu yang panjang yang mengganggu ekosistem global. Baik, saya akan menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global ada 4 langkah. Yang pertama yaitu adanya radiasi matahari, di mana energi matahari akan masuk ke atmosfer dalam bentuk gelombang cahaya. Yang kedua yaitu adanya penyerapan atau pemantulan, di mana energi matahari sebagian dipantulkan ke permukaan bumi dengan tujuan untuk menghangatkan daratan dan lautan. Sementara sisanya akan dipantulkan kembali ke luar angkasa atau disebut dengan radiasi inframerah. Yang ketiga yaitu terperangkapnya panas. Di atmosfer terdapat gas-gas rumah kaca seperti CO2 dan metana. Gas-gas ini membiarkan cahaya matahari masuk, tetapi menahan sebagian besar panas dari luar angkasa. Yang keempat yaitu efek rumah kaca yang berlebihan, di mana karena aktivitas manusia yang terus berlanjut atau terus berlangsung akan meningkatkan gas yang semakin tajam sehingga menyebabkan banyak panas yang terperangkap di atmosfer dan mengakibatkan suhu bumi terus naik atau meningkat. Penyebab yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil adalah pemicu utama terjadinya perubahan iklim. Bahan bakar fosil berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun. Penggunaan bahan bakar fosil yang meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sektor listrik. Pembakaran batu bara di PLTU menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu transportasi, yaitu minyak bumi menghasilkan bensin yang digunakan pada kendaraan bermotor, kapal, dan pesawat. Yang ketiga yaitu industri, pembuatan plastik, pupuk kimia. Yang keempat yaitu pada rumah tangga, penggunaan gas alam atau LPG untuk memasak. Mengapa kita sangat bergantung pada bahan bakar fosil? Salah satu alasannya yaitu biaya yang relatif murah. Oh wow. Dampak penggunaan bahan bakar fosil pada lingkungan terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara, yaitu kerusakan makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu dampak bagi kesehatan, terjadi kanker dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah penggunaan CFC. CFC ini berasal dari AC, kulkas yang sudah rusak, ataupun cat kaleng yang mengandung aerosol. Proses terjadinya adalah ketika kita menggunakan semua bahan-bahan tersebut, maka gas tersebut tidak langsung hilang, namun menetap di lapisan stratosfer yang diam-diam memecah molekul ozon. Dengan pecahnya molekul ozon, maka terjadinya pemanasan global karena lapisan ozon semakin menipis, yang menyebabkan sinar ultraviolet tidak dapat disaring dan menyebabkan suhu di permukaan semakin naik. Jadi teman-teman, penyebab yang keempat yaitu kotoran ternak. Kotoran ternak ini berasal dari industri yang besar, industri peternakan yang sangat besar. Contoh hewannya yaitu sapi. Ketika sapi melakukan sistem pencernaannya, tentunya sapi tersebut akan bersendawa maupun akan mengeluarkan kotoran. Kotorannya tersebut akan menghasilkan gas, yaitu gas metana. Gas metana ini atau CH4. Gas metana ini memiliki kemampuan 25-28 kali lebih kuat dalam memerangkap panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Gas metana yang sudah memerangkap panas akan menaikkan suhu permukaan bumi.
Peternakan yang dimaksud bukan peternakan yang ada di desa yang hanya memelihara 1-2 ekor sapi, tetapi peternakan industri besar yang memanfaatkan sapi sampai miliaran ekor sapi untuk perbisnisan mereka. Penyebab yang kelima adalah sampah. Sampah yang terus menggunung di tempat pembuangan akhir akan mengalami dekomposisi atau proses penggunungan sampah tanpa oksigen. Ketika sampah terus menggunung, maka dia akan menghasilkan gas rumah kaca sendiri. Jika tidak ditangani dengan sanitary landfill atau daur ulang, maka akan menyebabkan pemanasan global. Penyebab yang terakhir adalah deforestation atau deforestasi. Deforestasi ini terjadi ketika penebangan hutan ataupun pembakaran hutan yang memiliki fungsi untuk menyerap CO2 akhirnya kehilangan fungsinya sendiri karena dia sudah ditebang dan dibakar. Dampaknya adalah zat-zat tersebut akan naik ke atas atmosfer dan terjadinya pemanasan global. Pohon akhirnya kehilangan fungsinya sendiri yang sebenarnya menetralkan emisi gas akibat penggunaan bahan bakar fosil, namun sekarang tidak ada lagi yang menetralkan gas-gas tersebut sehingga memperparah kondisi pemanasan global. Ketika pohon dibakar, efeknya 2 kali lipat lebih jauh daripada ketika pohon ditebang, karena asap dari pembakaran tersebut akan naik kembali ke atmosfer dan menciptakan ribuan ton gas-gas berbahaya lainnya. Baik, saya akan menjelaskan dampak pemanasan global. Bagian A, yaitu pemanasan di wilayah kutub. 1. Es laut kutub utara. Cakupan es laut musim dingin menyusut sekitar 13% dekade sejak tahun 1979. Dan es yang lebih tipis serta lebih mudah menjadi dominan pada musim panas. Era es yang mencair semakin luas, mengurangi permukaan putih yang dapat memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa. Akibatnya yaitu lebih banyak panas diserap oleh air laut, memperkuat siklus pemanasan. 2. Yaitu lapisan es daratan. Di Greenland mencapai permukaan es puncak tertinggi pada tahun 2019 dengan volume es yang hilang sekitar 286 miliar ton per tahun selama dekade terakhir ini di Antartika. Bagian B yaitu meningkatnya permukaan laut. Kenaikan permukaan laut global rata-rata mencapai sekitar 3,7 mm per tahun sejak tahun 2006 dan diperkirakan akan naik antara 0,6 hingga 1,1 meter pada tahun 2100 jika emisi gas rumah kaca tidak ditekan. Adapun juga faktor penyebab dari meningkatnya permukaan laut ini, yaitu 1. Pencairan es dan glacier. Kontribusi sekitar 60% dari kenaikan permukaan laut saat ini berasal dari pencairan es di kutub dan glacier di seluruh dunia. Misalnya, glacier di pegunungan Himalaya yang menyediakan air bagi miliaran orang di Asia. Bagian 2 yaitu pemuaian termal. Air laut mengembang ketika dipanaskan, menyumbang sekitar 40% dari kenaikan permukaan laut karena air laut menyerap sekitar 93% dari panas tambahan akibat pemanasan global. Efek ini akan terus berlanjut bahkan jika emisi berhenti. Dan dampak spesifiknya yaitu erosi pantai, banjir pasang surut, kerusakan ekosistem. Dan bagian C itu perubahan iklim. Pemanasan global mengubah dinamika sistem iklim secara menyeluruh, menyebabkan penggeseran pola yang telah stabil selama ribuan tahun. Bagian 1 yaitu gelombang panas. Frekuensi dan intensitas meningkat drastis. Di Indonesia, suhu rata-rata tahunan yaitu 0,3 sampai 0,5 Celcius sejak tahun 1960, dengan gelombang panas yang lebih
lebih stabil. Di wilayah seperti Sumatera dan Jawa menyebabkan masalah kesehatan seperti serangan panas dan gangguan pernapasan. Bagian 2 yaitu badai dan siklon yang lebih kuat. Energi dari laut yang lebih hangat meningkatkan intensitas badai tropis dan siklon. Di Sumatera Hindia, siklon dengan kekuatan tinggi kategori 3 atau lebih semakin sering terjadi, mengancam pesisir pantai dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Bagian B yaitu punahnya flora dan fauna. Menurut Lembaga Internasional untuk Konservasi Alam (LUCN), sekitar 1 juta tahun spesies menghadapi risiko kepunahan dalam beberapa dekade ke depan akibat pemanasan global. Adapun beberapa faktor utama dari punahnya flora dan fauna ini, yaitu 1. Pergeseran habitat, 2. Ketidaksesuaian dengan perubahan lingkungan, 3. Interaksi ekologis yang terganggu, 4. Perubahan kondisi lingkungan, dan yang kelima itu kasus kepunahan yang terbukti. Bagian E, timbulnya wabah penyakit atau masih bagian dari dampak pemanasan global. Betul. Jadi perubahan lingkungan yang signifikan seperti perubahan suhu dan pola cuaca. Jadi yang dapat memicu penyebaran penyakit. Beberapa contoh penyakit yang dapat menyebab akibat pemanasan global yaitu pertama malaria. Jadi perubahan suhu dan pola hujan dapat meningkatkan populasi nyamuk yang dapat membawa penyakit malaria. Kedua, dengue. Jadi perlu kita ketahui perubahan suhu dan pola hujan dapat meningkatkan populasi nyamuk yang membawa dengue. Jadi yang ketiga itu penyakit kulit. Jadi penyakit kulit, perubahan suhu dan pola hujannya dapat memicu penyakit kulit seperti lebra dan skabia. Bagian A itu mengurangi konsumsi daging yang berlebihan. Nah, jadi dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca karena produksi daging memerlukan banyak energi dan sumber daya. Baik, bagian B itu mengurangi konsumsi daging dapat membantu mengurangi emisi efek rumah kaca dan mengurangi dampak pemanasan global. Bagian B, penanaman hutan kembali, yaitu hutan memiliki peran penting menyerap karbon dioksida atmosfer dan menghasilkan oksigen. Jadi penanaman hutan kembali membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer dan mengurangi dampak pemanasan global. Baik, bagian C, mengurangi penggunaan kendaraan. Jadi penggunaan kendaraan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca karena kendaraan memerlukan bahan bakar fosil. Nah,
Salah satunya itu mengurangi penggunaan kendaraan, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dan membantu mengurangi dampak pemanasan global. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan adalah menggunakan transportasi, sepeda, atau berjalan kaki. Baik, sekian dari penjelasan saya dari solusi pemanasan global. 2. Solusi mengurangi sampah plastik. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita bisa mengurangi plastik dalam pembelian. Contohnya itu tas belanja. Kita selalu bawa tas kain supaya belanja sendiri saat pasar atau supermarket untuk menghindari kantong plastik paket. 2. Bawa tumbler atau wadah makanan. Hindari membeli minuman kemasan plastik dan bawa tempat makanan sendiri saat membeli makanan. 3. Tolak sedotan plastik. Contohnya, gunakan sedotan berbahan stainless, stay, bambu, atau langsung minum dari gelas. Mengurangi pengolahan sampah. Contohnya, 1. Pemilihan dari sumber rumah tangga. Misalnya, sampah basah organik dan kering anorganik adalah langkah pertama yang paling efektif. 2. Pengolahan sampah anorganik. Membuat kompos dari sampah daur dan sisa makanan untuk mengurangi limbah masuk ke TPA. 3. Mengurangi sampah plastik reducer. Contohnya menghindari plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, dan mengurangi pembelian produk dengan kemasan berlebih. 4. Penggunaan kembali resin. Manfaatkan kembali barang-barang bekas seperti botol plastik untuk kreasi atau penggunaan lain. 5. Daur ulang. Mengumpulkan sampah anorganik, kertas, botol, atau kaleng untuk disalurkan ke bank pengepul atau menggunakan aplikasi daur ulang. 5. Yaitu teknologi rumah lingkungan. Contohnya penggunaan alat pengolahan sampah seperti komposter komunal atau insinerator berteknologi minim asap di tingkat RT atau RW. 6. Penerapan sirkular. Contohnya konsep ekonomi sirkular untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Solusi melakukan aksi jaga alam. Aksi jaga alam dapat diketahui melalui berbagai solusi sederhana namun berdampak besar. 1. Manajemen dan 3R. Bagian 1, mengurangi plastik sekali pakai. Contohnya membawa tas belanja sendiri menggunakan botol minuman. 2. Memilah sampah. Contohnya memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya B3 di rumah. 3. Membuat kompos. Mengolah sampah organik dapur menjadi kompos sendiri. 4. Mendaur ulang. Mengubah sampah anorganik, botol atau plastik menjadi barang berguna atau menyalurkan ke bank sampah.